Varietas merupakan memiliki mandat ya sebagai salah satunya yaitu tanaman pemanis serat dan tembakau dan tanaman minyak industri. Jadi pada kesempatan ini yang untuk tanaman pemanis meliputi stevia dan biji gula, yang utamanya itu tebu. Jadi ini yang mungkin materi ini pernah saya sampaikan juga pada saat seminar online, mungkin nanti akan saya sampaikan secara ringkas yang fokusnya pada tanaman stevia dan untuk tanaman mungkin tanaman bridge nanti akan saya skip lebih cepat mungkin. Untuk materinya terdiri dari pendahuluan, potensi tanaman stevia, potensi tanaman biji gula dan penutup. Jadi di varietas mandatnya seperti saya sampaikan tadi ada tanaman manis, tanaman serat, tanaman minyak industri dan tembakau. Jadi untuk tanaman pemanis sendiri ada 3, yaitu tebu, biji gula dan stevia. Dan untuk stevia sendiri bahwa kita sebagai pendahuluan bahwa kebutuhan gula nasional selama ini yaitu sebesar 6,2 juta ton dan selama ini belum bisa terpenuhi target dari swasembada gula selama ini terus yang sudah diproyeksikan terus mundur. Jadi dari 2014, 2017 sampai 2024 mungkin belum bisa dicapai. Sehingga harapannya ada alternatif, ada substitusi dari pemanis lain yang alami yang bisa nanti akan menutup kekurangan gap produksi dalam artian sebagai gula konsumsi. Ya, itu salah satunya tanaman stevia. Dan selama ini yang digunakan sebagai pemanis selain pemanis alami itu ada beberapa, yaitu sakarin, aspartat, siklamat, asulfan. Ini semua ini punya efek negatif. Dan untuk itu perlu alternatif lain, yaitu tanaman yang menghasilkan pemanis tetapi tidak memberikan efek negatif. Yang selama ini beberapa memang ada yang lebih baik dari gula yang berasal dari tebu, ya seperti nira, aren, siwalan mungkin relatif lebih baik, tapi juga sulit untuk bisa mensubstitusi gula kristal putih yang dibutuhkan, yang bahan bakunya dari tebu. Dan ini dari bahan selama ini yang ada di pasaran yang berpengaruh negatif. Ini sebagai gambarannya bahwa ada sakarin, siklamat, ini semua punya efek negatif. Dan untuk itu beberapa negara melarang penggunaan dari bahan pemanis sintetis ini, termasuk seperti sakarin itu di Prancis di ban, termasuk siklamat di Amerika juga di ban. Jadi seperti itu. Jadi ini sebagai gambarannya, aspartat juga seperti itu, ada efek beberapa mempunyai efek alergi dan punya efek menghasilkan bisa menimbulkan penyakit demam. Dan ini sebagai alternatif dari pemanis tersebut, jadi kita akan mencari pemanis yang rendah kalori tetapi alami, dalam artian tidak berbahan sintetis. Dan ini salah satu pilihannya adalah stevia, di mana stevia ini dengan kuantitas tertentu bisa menghasilkan rasa manis sekitar 200 sampai 300 kali daripada pemanis yang berasal dari tanaman tebu. Jadi seperti dan selama ini tidak memberikan efek negatif. Dan untuk potensinya, jadi stevia ini berpotensi untuk dikembangkan sebagai pendamping gula tebu dan pengganti gula sintetis. Dan beberapa bahan aktifnya yaitu untuk glikosida stevionya itu punya kandungan rasa manisnya sampai 300 kali dari gula tebu. Dan senyawa ini diekstrak dari bagian daun, sebenarnya dari semua bagiannya kecuali bagian akar itu masih mengandung rasa manis. Dan ini harapannya bisa digunakan sebagai substitusi terutama untuk kebutuhan yang selama ini untuk diet orang-orang terutama yang membutuhkan rasa manis masih tetapi rendah kalori untuk menghindari obesitas. Dan ini beberapa sudah
di istilahnya di-approve oleh beberapa organisasi internasional yang berhubungan dengan kesehatan, termasuk WHO, ada WHO, FAO. Jadi ini sudah melegalisasi daripada penggunaan pemanis dari stevia. Termasuk juga untuk bahwa di Indonesia sendiri itu perlu dicermati bahwa sudah ada indikasi bahwa banyak gejala diabetes untuk tipe 2 untuk usia 20 sampai 79 tahun. Itu totalnya sekitar 10,3 juta jiwa. Nah, ini untuk tanaman stevia tadi, jadi sudah dilegalisasi oleh beberapa negara yang hubungannya dengan masalah standarisasi dari bahan pangan yang aman. Ini negara-negara yang sudah meng-approve dan beberapa memang masih belum, tapi sebagian besar sudah menyetujui untuk penggunaan stevia sebagai pemanis. Ini untuk beberapa manfaat dari stevia, yaitu pertama untuk menghindari diabetes, terus hipertensi, dan juga dengan penggunaan bahan pemanis stevia ini juga tidak akan merusak gigi. Jadi ada anti diabetik, anti hipertensif, meningkatkan imunostimulan, non alergenik, dan karsinogenik. Jadi tidak merusak gigi dan tidak menimbulkan karsinogenik. Ini mungkin sebagian supaya nyambung ya, ini asal usul dari stevia sendiri berasal dari urut Paraguay, dan yang mempopulerkan awalnya itu Moses Bertoni, makanya ada namanya di belakangnya Bertoni. Ini botani dari tanaman stevia, mungkin bisa dipelajari nanti di beberapa referensi, termasuk ini jenis bentuk bunganya dan ukuran bijinya sangat kecil, sehingga memang ini untuk perbanyakan dalam bentuk biji ini sangat sulit, dan daya kecambarnya juga relatif rendah. Ini bahan aktifnya yang bisa diekstrak dari stevia, ada yang umum, ada dua, yaitu stevioside dan ribodioxide. Jadi yang ada dua senyawa kimia yang memberikan rasa manis. Dan untuk mengekstraknya, prosesnya berbeda dari dua senyawa tadi. Jadi ada yang proses primer untuk menghasilkan steviol glycoside, dan ada yang proses sekunder. Jadi secondary processing itu yang menghasilkan ribodioside A. Ini untuk marketnya. Jadi selama ini stevia sudah familiar untuk beberapa negara, mungkin di Indonesia masih agak jarang dan kurang familiar karena memang harganya sangat mahal masih. Mungkin beberapa produk seperti beberapa produk untuk program diet ya, slimming tea, macam-macam itu yang pemanisnya menggunakan stevia. Dan untuk negara yang lain ini sudah lebih familiar, di Jepang, Cina, Malaysia, India, Egypt, di Brasil, Paraguay sendiri sebagai tempat asalnya, di USA, Australia, dan untuk market produksinya itu sampai sekarang diperkirakan ada 2.000 million ton, yang 90% dihasilkan dari Cina. Sedangkan untuk yang ribodioside E itu 50% diproduksi di negara tetangga kita, ya, di Malaysia. Dan ini untuk tadi yang sampaikan mengenai hubungan dengan kesehatan yang sudah dipelajari dalam artian disetujui oleh WHO. Dan ini secara gambaran besar untuk marketnya. Jadi untuk 2000 harapannya untuk 2020 kira-kira segmen pasarnya bisa sampai 11 sampai 17 billion US dollar. Ini beberapa negara yang sudah membudidayakan secara komersial. Ini untuk gula fix, mungkin kalau tidak perlu informasinya mungkin saya lewati ya. Jadi yang jelas
kedua jenis tanaman ini sama-sama pada posisi di dataran tinggi, dan ini juga sama-sama bisa mensubstitusi untuk gap adanya kekurangan produksi pemanis yang berasal dari tebu utamanya. Jadi, dan ini rata-rata memberikan beneficial lebih tinggi dibandingkan gula yang berasal dari tebu. Jadi ini dataran juga tinggi, hampir sama mirip, dan pH-nya juga hampir sama. Dan ini kalau kandungan proteinnya kalau kita lihat di untuk biji gula itu juga cukup lengkap, ada kalsium, ada macam-macam, sehingga beberapa di Indonesia sudah diproduksi seperti di mungkin di produk-produk yang herbal itu sudah banyak menggunakan seperti teh yang berasal dari biji gula, itu juga mengandung antioksidannya cukup tinggi juga, sehingga bisa untuk terapi herbal. Jadi ini beberapa manfaat dari tadi biji gula, dan ini memang masih relatif juga belum berkembang, mungkin ada beberapa di Jawa Barat. Ini saya lewati saja yang untuk biji gulanya. Jadi sebagai gambaran bahwa percepatan untuk swasembada pemanis dapat ditempuh melalui eksplorasi, optimalisasi potensi tanaman berbahan baku untuk bahan baku pemanis, serta untuk perluasan areanya. Dan tren permintaan pemanis yang sehat dalam artian yang rendah kalori, kadar glikemiknya rendah, karena ini kan rata-rata tren dari masyarakat itu cenderung obesitas, dan sehingga perlu adanya diet untuk rendah kalori dan glikemik rendah, sehingga ini merupakan salah satu alternatif dan cukup prospektif untuk bisa mensubstitusi gula yang lebih sehat. Dan minimnya persaingan dalam artian peluang value added dari produk dehidrasi stevia ini cukup menggiurkan, karena bisnis ini masih relatif baru di Indonesia, dan kendala utamanya adalah dalam pengembangan. Biasanya sampai saat ini penyediaan varietas unggulnya, bahan tanaman masih terbatas, sehingga perlu didukung oleh varietas unggul dan bahan tanaman termasuk paket budidaya yang menjadi fokus riset dari kami, yaitu di Balitas. Mungkin itu yang untuk budidayanya. Ini sebagai gambaran bahwa untuk bahan tanaman selama ini stevia ini dikembangkan hanya di beberapa tempat, seperti di Tapanuli Utara oleh PT Tapanuli Investasi Agro yang di Silangit, itu di Sumatera Utara, dan ada di daerah juga di Jawa Tengah, di Tawangmangu, Karanganyar, dan di Bandung yang dikembangkan oleh kelompok tani Novita, yaitu yang selama ini yang berkembang di sana masih berupa bahan tanaman lokal, tetapi sudah dilegalisasi oleh BP2MB, yaitu yang CM3, jadi seperti itu. Dan ini faktor yang sangat penting dalam budidaya itu, yaitu bagaimana kita menyiapkan bahan tanaman, baik dari segi keunggulan bahan tanamannya maupun dari segi kesehatannya, sehingga dari situ kita akan memulai budidaya itu dari sesuatu yang berkualitas. Yang untuk penyediaan bahan benih sendiri ada dua sebenarnya, bisa berasal dari vegetatif dan generatif, dan selama ini juga yang vegetatif itu dengan stek maupun dengan kultur jaringan. Sedangkan untuk pengolahan tanahnya secara umum bahwa pada saat kita mulai melakukan budidaya, yaitu membersihkan tanaman, sisa-sisa mungkin tanaman sebelumnya, terus tujuannya yaitu untuk mengkondisikan lahan supaya lebih gembur, bebas gulma, dan agar tanaman dapat hasil yang akan kita peroleh lebih berkualitas dari segi kuantitas maupun dari segi mutunya. Dan biasanya di beberapa tempat untuk menanam stevia menggunakan bedengan, dan ukuran bedengan ini tergantung dari kontur dari lahannya. Jadi yang umum biasanya menggunakan kira-kira panjangnya 5 meter dan lebarnya bisa 100 sampai 125 cm. Dan ada yang menggunakan mulsa, ada yang tidak menggunakan mulsa. Jadi ada beberapa menggunakan mulsa untuk setelah dibuat bedengan, ada yang tidak menggunakan mulsa. Tergantung dari pilihan yang ditetapkan. Karena memang kalau untuk menggunakan mulsa bisa mengurangi kegiatan penyiangan, karena
biasanya gulmanya akan tumbuhnya lebih sedikit. Tapi kalau apabila ditanam tanpa menggunakan mulsa secara terbuka, ini biasanya frekuensi penyiangannya lebih tinggi. Dan untuk penanaman sendiri menggunakan cara tanam bisa 30x30, dan itu sehingga dalam satu beddingan itu bisa 4-5 kali tanaman. Pemupukannya kita biasanya menggunakan pupuk kandang, pupuk organiknya bisa tergantung dari tanah yang kita gunakan, kisarannya 5-10 ton, dan untuk pupuk anorganiknya kita menggunakan 200 kg N, dan ini bisa biasanya diberikan sepertiga dosis pada saat tanam dan 30 hari sampai ke 60 hari. Jadi pada saat nanti panen pertama itu nanti ditambahkan sepertiga dengan bahannya bukan dari urea tapi dari ZA. Jadi seperti itu. Dan untuk pupuk P-nya 100 kg P dan 100 kg K, K2U3. Dan untuk panennya sendiri bisa 1 tahun itu bisa 3-4 kali, dan itu akan ditambahkan pupuk setiap kali selesai panen. Dan biasanya setiap tahun juga kita tergantung kondisi tanahnya juga. Kalau memang bahan organiknya cukup tinggi mungkin tidak perlu ditambahkan bahan organik, tapi kalau bahan organiknya cukup rendah, setiap tahun setelah panen 3-4 kali perlu ditambahkan lagi bahan organik. Dan untuk selain pupuk bentuk pril itu bisa juga diaplikasikan pupuk dalam bentuk disemprotkan. Jadi diaplikasikan lewat daun foliar application. Jadi bisa disemprotkan tergantung kondisi tanamannya, bisa frekuensinya seminggu sekali atau 10 hari sekali. Jadi sangat fleksibel tergantung daripada kondisi lahan dan performa dari tanaman sendiri. Karena stevia ini sangat sensitif terhadap kondisi lingkungan yang dimana kita tanam. Jadi bisa dengan varietas yang sama, bisa berbunganya bisa lebih cepat di tempat tertentu, bisa apabila ditanam di tempat yang lebih tinggi dan kondisi input nutrisinya cukup dan airnya juga cukup, itu bisa juga dihambat sehingga proses pembungaannya bisa lebih lambat, sehingga akumulasi bahan biomasanya bisa lebih tinggi, sehingga produksi persatuan luasannya juga bisa lebih tinggi. Untuk pemeliharaan tanaman stevia mencakup seperti tadi pemupukan, pemangkasan, beberapa pengendalian hama penyakit apabila ditemukan adanya hama dan penyakit. Dan biasanya pada saat awal itu cenderung bahan tanaman yang kita tanam itu tidak seragam, sehingga perlu dilakukan pemangkasan pada saat mungkin umur 2 minggu, sehingga untuk menyeragamkan pada kondisi di lapangan, sehingga nantinya juga dengan pemangkasan ini juga akan menginduksi merangsang pembentukan cabang-cabang baru, sehingga tajuk yang terbentuk akan lebih luas, dan harapannya dengan tajuk yang lebih luas itu jumlah biomas yang dihasilkan per satuan tanamannya bisa lebih tinggi, sehingga bila dihitung per satuan hektar juga akan bisa menghasilkan produksi per hektarnya juga lebih tinggi. Dan ini juga untuk pengairannya itu biasanya kalau dengan sistem irigasi yang biasa itu sistem beddengan biasanya dialiri di antara beddengannya, jadi seperti itu. Dan apabila ada bentuk kontur yang tidak datar, itu bisa digunakan dengan sistem irigasi tetes atau sprinkler. Dan selama ini juga di Balitas diterapkan juga dengan menggunakan irigasi sprinkler, terutama untuk perbenihan, untuk pembibitan di baik itu pada posisi masih di pre-potnya maupun di waktu sebelum ditanam. Dan untuk bahan organiknya, yang untuk pupuk organiknya bisa juga langsung ditanam seperti Protaria. Jadi tidak perlu, kalau memang sulit untuk mencari pupuk kandang dalam artian jauh dari daerah peternakan, terus sulit untuk menyediakan kompos, bisa juga di sela-sela tanaman itu, di antara beddengan atau di antara petak lahannya bisa ditanami Protaria, sehingga ini bisa menambah bahan-bahan organik pada saat budidaya. Di sini sudah dipraktekkan itu di Sukapura. Ini kita tanam dulu Protarianya sebelum
menanam stevia. Jadi Crotalaria dipanen pada umur sekitar 35 sampai 40 hari. Nah, jadi ditanamnya mundur. Jadi 30 sampai 40 hari sebelum penanaman itu sudah kita tanam dulu tanaman stevianya. Jadi seperti itu. Dan untuk penanamannya ini ada beberapa, ini kita menggunakan dengan mulsa, itu kita lubangi sesuai dengan cara tanamnya dan kita tanam satu persatu seperti ini. Dan ini untuk penyemprotannya karena kalau tergantung dari luasan areanya. Kalau ini cukup kecil, jadi kita menggunakan hand sprayer, bisa menggunakan pengecek sprayer atau dengan drone juga bisa. Kalau memang luas lahannya cukup luas gitu ya, bisa menggunakan drone juga untuk aplikasi, baik itu untuk pupuk maupun penyemprotan untuk pengendalian hama dan penyakit. Untuk panen, biasanya panen ini di beberapa tempat umur panennya berbeda-beda. Seperti tadi saya jelaskan bahwa tanaman stevia ini sangat sensitif terhadap lingkungan tumbuhnya. Dan sebagai indikator bagaimana kita memanen, karena kalau kita panen terlambat itu biasanya kandungan gula dalam bentuk stevia maupun apodiasetnya itu lebih rendah karena sudah sebagian direduksi ke bentuk lain. Dan apabila panennya terlalu awal itu juga belum optimal pembentukan kandungan gula yang ada di tanaman stevianya. Dan sebagai indikasinya biasanya kita menggunakan antara 5%, bisa kalau paling lambat sampai 10% dari populasi tanaman stevia yang sudah menunjukkan inisiasi akan berbunga. Jadi seperti itu. Dan pada saat pemangkasannya biasanya kita sisakan mungkin setinggi 10 cm ya, kita sisakan beberapa cabang, bisa 2 atau bisa 3 juga gitu. Jadi supaya kalau terlalu rendah itu tanaman bisa mati juga. Jadi bekas tanamannya sudah kita keras, kita potong itu juga sebagian akan mati. Dan itu untuk mempercepat recovery, jadi tumbuh regrowthingnya harus disisakan tanaman sekitar hampir 10 cm ya dari permukaan tanah, sehingga nantinya pertumbuhan berikutnya bisa tumbuh normal dan bisa berproduksi lebih stabil. Jadi seperti itu. Dan untuk pasca panennya, penanganan pasca panen, biasanya penanganan pasca panennya ini akan menentukan akan diperolehnya mutu atau kualitas dari daun stevia yang sangat baik. Dan biasanya ada beberapa cara. Yang paling baik yaitu pada saat setelah panen itu langsung daunnya langsung dipisahkan dari batangnya. Karena apabila dijemur dengan antara daun dengan batangnya itu biasanya masih terjadi proses fisiologi pada saat penjemuran itu, sehingga sebagian gula yang sudah terakumulasi di bagian daun mungkin akan ditranslokasikan ke bagian yang lain batang, sehingga kandungan gulanya yang dulunya terkonsentrasi di bagian daun akan sebagian berkurang. Jadi yang paling baik yaitu pada saat panen segar itu dipisahkan antara daun dan batangnya. Tetapi di beberapa perusahaan karena ini cukup sulit ya untuk memisahkan seperti itu. Biasanya untuk praktisnya langsung dipanen dengan gunting atau dengan sabit gitu ya, langsung dijemur. Jadi seperti itu. Dan baru dipisahkan pada saat setelah kering. Seperti di Menara Food itu seperti itu. Jadi yang ini di Menara Food ini dijemur sama-sama daunnya dan batangnya. Dan memang ada beberapa juga importernya yang kita kirim ke, yang selama ini mungkin dikirim ke Jepang kemana, tergantung dari importernya juga. Kalau dia menerima bentuk semuanya, jadi berupa daun dan batang, ya mungkin diimpornya dalam bentuk daun dan batang. Tapi kalau bagian importernya meminta dipisahkan daunnya dari batangnya, ya nanti mungkin bagi pengembangnya juga akan memisahkan antara daun dan batangnya. Tapi dari hasil penelitian yang paling baik yaitu memisahkan daun dengan batangnya. Dan untuk penjemurannya bisa dilakukan dengan sinar matahari atau dengan oven. Jadi bisa kalau memang kondisi mungkin tidak ada hujan itu dengan sinar matahari antara bisa sampai 8 jam. Kalau dengan oven bisa suhu 70 sampai 4 jam gitu ya.
kira-kira suhu kadar air yang nanti akhirnya itu sekitar 10%, dan untuk kadar kotorannya sekitar 3%. Jadi itu yang menjadi standar untuk menghasilkan mutu dari produksi stevia-nya. Dan setelah kering biasanya dikemas, tergantung bentuk kemasannya dan ukuran kemasannya tergantung dari nanti penggunanya, mungkin pabrik atau dari importernya, biasanya dibentuk karung-karung seperti itu. Ini untuk sebagai gambaran bahwa dalam 1 kg daun stevia itu basah, ini tuh akan dihasilkan daun keringnya sekitar 0,2 sampai 0,24. Jadi sangat rendah ini cuman 25% ya. Jadi 1/4 dari berat basahnya. Dan untuk rendemennya itu sekitar 20 sampai 25% dari daun keringnya. Jadi untuk kandungan gulanya nanti antara 8 sampai 10%, dan ini biasanya selama ini yang ada di Indonesia pemasarannya bisa beragam. Ada yang dijual dalam bentuk daun kering, simplisia, ada juga yang ditepungkan. Dari daun kering itu ditepungkan dengan alat blender gitu ya, seperti penggilingan kopi atau penggilingan untuk tepung beras gitu. Jadi ditepungkan. Jadi ada macam-macam tergantung dari yang segmen pasarnya. Dan untuk dari segi untuk penyiapan bahan tanaman sendiri, ini yang penting dalam artian bagaimana kita menyiapkan bahan tanaman proses tahapannya. Jadi yang mulai pertama yaitu untuk menyiapkan bahan tanaman, kita mengambil stek pucuknya, karena yang paling mudah saat ini yaitu menggunakan perbanyakan secara vegetatif dengan menggunakan stek pucuk. Biasanya stek pucuk itu diambil pada umur tanaman yang dianggap tanaman induknya ya, tanaman yang ada di lapangan yang menjadi sumber bahan tanamannya, itu yang dipilih tanaman yang sehat, di lapangannya juga yang pertumbuhannya normal. Dan itu biasanya antara 3 sampai 5 minggu, mungkin tergantung dari ketinggian tempatnya ya. Bisa kalau yang dataran agak sedang itu 3 sampai 4 minggu, kalau yang dataran tinggi bisa 4 sampai 5 minggu, karena biasanya agak berbeda. Dan panjang stek yang digunakan bisa 3 sampai 4 ruas, dan sebaiknya pengambilan stek pada saat tanaman belum berbunga. Karena kalau tanaman pada saat sudah berbunga, begitu digunakan sebagai stek pada saat dia masih di dalam bedengan, belum ditanam pun dia akan berbunga. Jadi seperti itu. Jadi karena stevia ini yang diambil bagian vegetatifnya, jadi yang fokusnya yaitu menghambat pembungaan. Karena semakin terlambat pembungaannya itu, akumulasi biomasanya akan semakin tinggi. Jadi seperti itu. Dan tahapan berikutnya yaitu penanaman stek. Itu yang dianggap aklimatasi 1. Jadi kita menyiapkan tray, pot, jadi pot dalam bentuk tray, dan media yang kita gunakan bisa arang sekam, tanah, kompos, bisa proporsinya 3:1:1, 4:1:1, tergantung nanti ininya. Dan biasanya kita sungkup dulu untuk menginduksi perakaran. Dan ini biasanya sebelum kita tanam dalam tray itu, kita juga berikan zat perangsang atau zat induksi perakaran. Jadi bisa kita gunakan macam-macam, tergantung bisa roton bisa beberapa yang dijual mungkin secara di pasaran ya, yang itu menginduksi perakaran. Dan biasanya setelah pada saat kita sungkup, dan di atasnya juga kita kasih paranet dengan intensitas cahaya 60%. Dan pada saat aklimatasi pertama ini dilakukan selama 2 minggu. Dan pemeliharaan biasanya kita siram pagi dan sore, tergantung dari, kita lihat dari medianya. Kalau memang itu cukup 1 kali pagi aja ya, kita lihat. Kalau masih basah ya cukup 1 kali. Tapi kalau kondisi terik bisa pagi dan sore harus kita siram. Jadi seperti itu. Dan untuk untuk ini mungkin beberapa hasil penelitian dari
komposisi media ya, itu kita pernah lakukan juga, bagaimana kita memilih media yang baik, dan dari gambar ini bisa terlihat bahwa media terbaik adalah komposisi dari arang sekam, tanah, dan kompos, yaitu 4-1-1. Jadi bisa dilihat di sini kondisi perakarannya bisa lebih kuat dibandingkan media tanah yang lain. Jadi ada yang tanah cuma dengan kompos, komposisi 1-1, sekam, tanah, dan kompos. Ada yang cuma menggunakan sekam, jadi seperti itu. Jadi karena kita di Balitas ini memperoleh mandat ini baru ya, dan untuk meneliti stevia ini baru 3 tahun ini, jadi kita meneliti hampir semua bagian yang hubungannya dengan budidaya tanaman stevia. Jadi kita mungkin ada beberapa literatur, dan kita akan lakukan penelitian berdasarkan referensi, dan kita lakukan updating dari referensi itu. Mungkin tidak semua referensi sesuai dengan kondisi yang ada di Indonesia. Untuk aklimatasi 2, yaitu setelah dari yang tadi itu 2 minggu disungkup tertutup, kita pindahkan media ini di tempat yang sungkup terbuka, tapi tetap diberikan paranet selama 2 minggu, dan itu penyiraman bisa menggunakan gembor atau sprinkler. Jadi ini juga biasanya sudah dilakukan juga pemberian pupuk dengan cara diairi tadi, bisa disemprotkan langsung dengan gembornya atau dengan sprinkler tadi. Dan beberapa untuk pencegahan penyakitnya bisa kita lakukan dengan menggunakan fungisida. Dan dilanjutkan setelah 2 minggu di aklimatasi 2, dilanjutkan dengan aklimatasi 3, dan itu juga butuh waktu 2 minggu. Jadi kalau di total berarti 1,5 bulan baru disiap untuk ditanam di lapangan. Jadi umur tanaman 1,5 bulan itu baru kita siapkan untuk di lapangan. Pada saat aklimatasi 3 itu sudah tidak menggunakan paranet, jadi pada kondisi terbuka, dan diairi bisa dengan sprinkler juga, bisa dengan gembor, dan juga dilakukan pencegahan untuk serangan hama dan penyakit dengan pestisida. Dan ini sebagai gambaran untuk dari aspek orientasi bisnisnya, bahwa memang seperti tadi dijelaskan di awal, bahwa kebutuhan gula konsumsi, gula industri itu masih defisit. Kalau untuk gula konsumsi defisitnya sekitar 620.000 ton, sedangkan untuk gula industri 3 juta ton. Ini terlihat bahwa sampai sekarang Indonesia masih bertumpu pada gula rafinasi. Jadi kita impor gula bahan baku untuk rafinasi, dan itu biasanya diarahkan untuk mendukung kekurangan terutama untuk industri, untuk gula industri. Dan ini sampai sekarang belum bisa dipenuhi secara mandiri oleh Indonesia, dan beberapa alternatif memang sudah ada, dalam artian bahan baku yang bisa digunakan untuk gula seperti dari kelapa, dari aren, dari kelapa sawit mungkin sebagian, tapi ini masih belum memberikan prospek yang sangat masih belum terlihat adanya prospeknya, sehingga pilihannya mungkin ada beberapa selain dari 3 yang sudah ada di existing di lapangan. Kita juga bisa menggunakan stevia dan biji gula. Dan ini dari Dijen Tanaman Semusim ya, sebagai gambarannya, bahwa dengan kita mengembangkan stevia itu akan memberikan multiple efek secara positif. Jadi bisa memberikan lapangan pekerjaan, bisa minimal mengurangi orang menggunakan gula secara berlebihan yang bisa obesitas dan juga menimbulkan penyakit. Dan selama ini karena kita impor ya, stevia ini bisa mengurangi impor juga, bisa menghemat devisa, dan beberapa juga bisa mendorong adanya investasi, karena kalau kita bisa memproduksi di hulunya, di on farmnya dengan luasannya besar, sehingga investor maksudnya dalam artian pabrik itu akan bisa diinvestasikan di Indonesia, sehingga tidak perlu lagi dikirim bahan bakunya. Jadi simplesia maupun bahan baku dalam bentuk tepung yang harus dikirim ke luar Indonesia. Jadi pabriknya yang akan datang ke Indonesia. Dan beberapa yang sudah mengembangkan di Indonesia, ada beberapa provinsi, yaitu di Sumatera Utara seperti tadi saya sebutkan, di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur masih ada baru di mungkin Menara Food ya, ada di Batu,
dan ada di Sulawesi dan sebagian di Irian Jaya. Dan ini dari Dirtansim melakukan perhitungan-perhitungan, dan dari perhitungan ini menunjukkan bahwa ada prospek untuk pengembangan stevia. Jadi ada keuntungannya baik dari segi BC rasionya, BEP-nya, IRR maupun NPV-nya. Jadi ini hitungan yang dilakukan oleh Dirjen Perkebunan Tanaman Semusim, sehingga bagi yang mungkin calon pengembang atau pengembang yang tertarik untuk mengembangkan stevia, ini bisa dijadikan rujukan. Dan ini beberapa contoh pengembangan stevia yang oleh beberapa pengembang yang ada di Indonesia. Ini yang di Menara Hut di Batu, ini ada beberapa hektar yang sana juga diinisiasi untuk pengembangannya. Pertumbuhannya cukup baik, dan karena ketinggiannya juga sesuai untuk pertumbuhan stevia secara optimal. Ini untuk penanganan pasca panennya yang saya sebutkan tadi, dia hanya langsung dikeringkan. Jadi begitu dipangkas langsung dikeringkan, tidak memisahkan antara batang dan daunnya. Mungkin ini juga tergantung kesepakatan dari pihak yang menanam dengan calon importernya. Jadi seperti itu. Dan ini untuk di Tapanuli Utara yang di Sumatera Utara tadi. Jadi untuk PT Tapanuli Investi Agro, jadi dia sudah mengembangkan stevia ini dari tahun 2026. Jadi di sana sudah ada tanaman yang lokal di Tapanuli Utara, dan berkembang sampai 2016, 2018 sudah mulai diinisiasi adanya PT itu, dan 2020 di sini terlihat bahwa dari progresnya itu cukup menjanjikan, karena PT ini juga mengembangkan dari kegiatan di hulunya, dari on farmnya sampai ke off farmnya, dari pasca panennya. Jadi diversifikasi produknya juga sudah dilakukan. Dan ini ada untuk Tapanuli Investi Agro ini sudah ada kerjasama juga selain dengan LIPI, dengan Balitas juga. Kemarin minggu kemarin mengadakan MOU dengan Balitas untuk calon pelepasan varietas unggul lokal yang ada di Tapanuli Utara, yaitu Matangwi 1. Jadi kita nantinya akan mengawal sebagai pemulihannya dari Balitas dan dari BPT, dari LIPI itu nantinya untuk perbanyakan secara kultur jaringan untuk penyediaan bahan tanaman secara massal. Jadi akan dilakukan oleh LIPI, dan Balitas sendiri juga sudah mulai melakukan perbanyakan secara kultur jaringan, yaitu dengan baik itu organogenesis maupun nantinya harapannya melalui talus. Ini fasilitas yang dilakukan oleh PT untuk Tapanuli Utara itu, yaitu mulai dari lab kultur jaringan, nursery-nya, proses sampai ke greenhouse-nya. Jadi dari mulai kultur jaringan sampai aklimatasi, sampai ditanam di lapangan, dan proses ini. Jadi cukup lengkap dari mulai proses on farm-nya sampai off farm-nya. Dan untuk kultur jaringan sendiri sudah mulai menghasilkan beberapa langlet. Jadi kapasitas produksinya bisa sampai 800.000 sampai 1 juta per tahunnya untuk yang bisa diproduksi oleh PT Tapanuli Agro itu di Tapanuli Utara di Sumatera Utara. Jadi dan ini kondisi greenhouse-nya sebagai gambarannya cukup besar ininya skala produksinya, karena bisa memproduksi 1 juta tanaman atau plantlet per tahun. Greenhouse-nya juga kapasitasnya cukup besar untuk produksinya. Dan ini untuk nursery-nya, budidaya di lapangannya sudah cukup modern, dan pabriknya juga sudah ada. Jadi untuk proses ekstraksi maupun purifikasinya sudah dilakukan di Tapanuli Utara ini. Jadi di prosesnya sampai ke produksinya. Jadi produksinya itu sementara ini ada beberapa diferensiasi produknya, yaitu ada dalam bentuk daun keris stevia, ada stevia liquid, ada stevia powder, ada teh stevia. Jadi
Ini produk-produk diversifikasinya yang sampai saat ini yang dikembangkan oleh PT di Tapanuli Utara ini. Dan ini untuk calon varietasnya, karena di Indonesia belum ada sampai saat ini varietas yang lepas, baik itu yang nasional maupun varietas unggul lokal. Sehingga yang kemungkinan yang lebih siap yaitu yang di Tapanuli Utara, karena ini sudah memiliki tanda daftar dan saat ini tinggal melengkapi untuk deskripsinya dan kualitas yang ditunjuk sebagai pemulia untuk membuat deskriptor listnya. Jadi untuk deskripsi dari tanaman ini untuk persyaratan pelepasan varietasnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin kurang lebihnya kalau ada pertanyaan atau tanggapan atau kita diskusi, kalau memang sharing pengalaman, silakan. Mungkin ada kekurangan dari apa yang saya sampaikan. Saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.